mahasiswa KM FKIP Unsri, balik lagi bersama aku, Presti, yang ditemani oleh Nabil dan juga Sultan sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM KM FKIP Unsri tahun 2026. Jadi boleh nih kita perkenalan diri terlebih dahulu kepada mahasiswa KM FKIP Unsri. Oke, halo KM FKIP Unsri. Perkenalkan, aku Nabil Fitra, mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin angkatan 2023. Di sini aku sebagai calon gubernur mahasiswa KM FKIP Unsri. Halo KM FKIP Unsri, kenalin nama aku Sultan Alazi Fikri dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya yang saat ini menjadi calon wakil ketua BEM KM FKIP Unsri tahun 2026. Oke, halo Nabil dan juga Sultan, disingkat jadi Nathan ya. Oke, selanjutnya apa sih keyakinan kalian dan urgensi kalian sehingga kalian berkomitmen untuk menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM KM FKIP Unsri tahun 2026? Oke, untuk alasan sendiri atau urgensi, saya di sini selaku mahasiswa tentunya mahasiswa terkhusus di KM FKIP Unsri sadar bahwasanya peran dari BEM KM FKIP Unsri itu sangat signifikan, sangat penting bagi berjalannya advokasi, pergerakan serta event di KM FKIP Unsri. Kami sadar bahwasanya BEM KM FKIP Unsri adalah organisasi utama, organisasi ujung tombak dari KM FKIP Unsri itu sendiri. Tujuannya yakni tadi untuk menciptakan advokasi sejalan sesuai dengan mahasiswa KM FKIP Unsri, dan tentunya sebagai BEM tentunya pergerakannya juga harus kita masifkan lagi sehingga peran BEM itu sendiri bisa kami bawa nantinya ketika kami nanti menjadi ketua. Kami ingin menciptakan BEM itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari saya pribadi, alasan mengapa atau urgensi saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua BEM KM FKIP Unsri tidaklah dan tidak akan pernah menjadi sebuah egosentrisme pribadi atau ambisi pribadi. Saya izin mengutip salah satu quote dari tokoh sejarah yang mengatakan bahwa sejarah yang hebat dimulai hanya sesederhana dari tekad dari satu orang. Maka dari itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan BEM KM FKIP Unsri sebagai payung tertinggi mahasiswanya, maka dengan adanya pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berpihak kepada kesejahteraan dan advokasi mahasiswa, pemimpin yang mampu menyatukan mahasiswa KM FKIP Unsri yang terkenal dengan masa paling banyak, maka saya rasa adalah alasan yang sangat tepat dan jauh dari egosentrisme pribadi untuk mewujudkan perjuangan perubahan dengan cara mengabdi, melayani, dan melindungi bagi mahasiswa KM FKIP Unsri. Oke, berarti kalian udah sangat yakin banget ya sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM KM FKIP Unsri. Selanjutnya, pastinya kalian menyiapkan visi dan misi dong bagi mahasiswa KM FKIP Unsri. Apa sih visi dan misi kalian? Oke, untuk visi dan misi yang sudah kami siapkan, tentunya visi dan misi ini tadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi visi dan misi yang kami siapkan ini untuk kepentingan bersama mahasiswa KM FKIP Unsri. Nah, untuk visi yang kami bawa yakni mewujudkan BEM KM FKIP Unsri sebagai lembaga yang adaptif, inovatif, kreatif, dan representatif guna untuk mewujudkan kebermanfaatan nyata bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan tentunya masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, tentunya kami juga menyiapkan misi untuk mewujudkan visi tersebut. Juga untuk misi, yang pertama adalah mewujudkan BEM KM FKIP Unsri sebagai wadah kolaboratif dan kekeluargaan. Tentunya eksistensi dari BEM KM FKIP Unsri tidak terlepas dari tanggung jawabnya sebagai badan yang menanggungi dan juga mempayungi dari 15 program studi dan juga badan-badan otonom yang tersedia di KM FKIP Unsri. Maka dari itu tentu sudah jelas misi kami adalah menciptakan kekeluargaan, karena hanya dengan sinergi kebersamaan mampu akan kita mewujudkan perjuangan dan perubahan bagi KM FKIP Unsri yang sesungguhnya. Yang kedua adalah menciptakan BEM KM FKIP Unsri sebagai pusat advokasi dan kesejahteraan mahasiswa yang progresif. Tentunya pergerakan
tidaklah menjadi hal satu-satunya dari eksistensi seorang mahasiswa, namun bidang advokasi dan kesejahteraan juga. Maka dari itu, tentu saja untuk menampung aspirasi-aspirasi kami akan melakukan tindakan perlindungan secara advokatif dan pengawalan terhadap kebutuhan, baik itu kebutuhan individu, himpunan, program studi, atau badan otonom. Yang ketiga adalah memajukan sumber daya mahasiswa. Tentu saja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak dan paling banyak, kita sebenarnya tidak kekurangan orang yang pintar, kawan-kawan sekalian. Namun, kita juga tidak memerlukan orang-orang yang egosentris. Maka dari itu, pengembangan sumber daya mahasiswa ini tidak hanya berfokus kepada akademik, namun jiwa dan juga pergerakan serta kepekaan terhadap isu-isu sosial dan membentuk kepedulian bukan hanya sesama mahasiswa program studi, namun sesama mahasiswa KM FKIP Unsri. Dan misi kami yang keempat yaitu memperkuat jejaring dan citra KM FKIP Unsri. Maka dari itu, sesuai yang selaras dengan visi dan juga KM FKIP Unsri sebagai rumah kita, harga diri kita, dan juga tempat kita belajar, berjuang, dan menciptakan hal-hal yang hebat. Tentu saja, eksistensi kita tidak hanya berdiri sebagai BEM KM FKIP, tidak hanya berdiri sebagai program studi, tidak hanya berdiri sebagai badan otonom, namun menciptakan sinergi yang berkelanjutan demi citra yang hebat bagi KM FKIP Unsri. Oke, jadi setelah visi dan misi, tentunya kalian pasti juga menyiapkan program kerja unggulan bagi mahasiswa KM FKIP Unsri. Dari Poros Juang itu sendiri, apa sih program kerja unggulannya? Oke, dari kami Koalisi Poros Juang, tentunya sesuai dengan visi dan misi yang sudah kami siapkan, kami memiliki program kerja yang bergerak di bidang event, sosial, politik, serta advokasi. Nah, untuk program kerja yang pertama, yakni kami menyiapkan Festival Pendidikan KM FKIP Unsri. Dari program kerja ini, sebagai mahasiswa KM FKIP Unsri di bidang pendidikan, kami ingin mengingatkan kembali di Hari Pendidikan dengan Festival Pendidikan ini sendiri. Festival Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan lagi, menaikkan lagi yang namanya jiwa kependidikan di KM FKIP Unsri, sehingga mahasiswa KM FKIP Unsri itu sendiri sadar bahwasanya mereka di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus paham serta harus mengerti dan mengingat Hari Pendidikan itu sendiri. Di program kerja yang kedua juga, kami ada program kerja yang namanya Aksi KM FKIP. Dari program kerja Aksi KM FKIP ini, kami menyiapkan program kerja yang dimana program kerja ini bertujuan untuk menciptakan prestasi-prestasi di bidang akademik maupun non-akademik mahasiswa KM FKIP Unsri. Program kerja ini kami wujudkan sebagai wadah BEM adalah organisasi yang ingin mewujudkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di KM FKIP Unsri itu sendiri. Karena pada dasarnya mahasiswa yang berorganisasi bukan berarti tidak bisa berprestasi. Mahasiswa berorganisasi justru itu mahasiswa yang nantinya bisa menciptakan prestasi-prestasi yang bisa membanggakan KM FKIP Unsri itu sendiri maupun individu. Sehingga ini program kerja ini yang kami siapkan ingin menaikkan lagi nilai-nilai organisasi yang dipandang buruk oleh orang-orang, sehingga nantinya kami ingin menciptakan organisasi yang memang benar-benar dipandang bukan sebelah mata, namun dipandang organisasi yang bisa menciptakan prestasi dan juga perkembangan diri bagi mahasiswa FKIP Unsri itu sendiri. Nah, yang ketiga kami ada program kerja yang namanya itu Suara KM FKIP. Suara KM FKIP Unsri ini sendiri kami ciptakan program kerja sebagai program kerja sharing, di mana mahasiswa FKIP Unsri yang berprestasi di bidang akademik, non-akademik, nantinya kami ciptakan ruang untuk mereka sharing sesama mahasiswa FKIP Unsri untuk bertujuan meningkatkan lagi, yang pastinya meningkatkan motivasi, semangat KM FKIP Unsri, sehingga mahasiswa FKIP Unsri itu nanti bisa bermotivasi dengan apa yang dirasakan oleh teman-temannya, men-sharing sehingga nantinya bisa belajar dari prestasi-prestasi yang didapat oleh teman-teman KM FKIP Unsri itu sendiri, sehingga prestasi itu bisa menular bukan hanya di dalam dirinya sendiri, namun bisa berkembang dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan tentunya program kerja yang keempat, kami itu menyiapkan yang namanya Madani Scholarship.
Ini adalah bentuk kepedulian dari sesama mahasiswa FKIP Unsri. Program kerja ini bentuk kepedulian dan kesadaran kita sesama mahasiswa FKIP Unsri untuk sama-sama membantu dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman KM FKIP Unsri itu sendiri. Ketika teman-teman merasa kesulitan dari pembayaran UKT ataupun apapun itu tentang operasionalnya, kami sebagai badan eksekutif mahasiswa sadar bahwasanya ini adalah peran kami untuk membantu teman-teman FKIP Unsri, sehingga kita sama-sama bisa memberikan dampak baik bukan hanya untuk diri sendiri, tentunya untuk mahasiswa KM FKIP Unsri itu sendiri. Dan pastinya ini menjadi bentuk kekeluargaan, pastinya kekeluargaan sesama mahasiswa KM FKIP Unsri, sehingga bisa mempererat kembali jejaring dan kebersamaan untuk KM FKIP Unsri itu sendiri. Untuk program kerja selanjutnya yang bergerak dalam bidang sosial dan politik, yaitu yang pertama adalah restorasi dan aforestasi. Untuk program kerja ini akan bergerak dalam bidang lingkungan, yang dimana restorasi adalah bentuk pencegahan, penanganan dan yang kami lakukan di sekitar kawasan KM FKIP Unsri tentang masalah lingkungan seperti sampah atau penghalang-penghalang yang mengganggu yang pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan mahasiswa FKIP untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Contohnya seperti sampah yang menumpuk dan juga pembersihan fasilitas-fasilitas umum seperti lapangan, seperti masjid dan yang lain-lain. Untuk yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Tan Malaka pernah berkata, jika pendidikan membuat kaum intelektual enggan melebur dengan masyarakat yang berbekal dan bekerja dengan sawah dan cangkul, maka lebih baik pendidikan itu tidak diadakan sama sekali. Maka dari itu, pengabdian ini adalah bentuk kepedulian BEM KM FKIP Unsri kepada social structure dari Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, melalui implementasi proker pengabdian masyarakat ini, kami akan mampu mengajarkan masyarakat, karena titik menimba ilmu yang tertinggi bukanlah lulus atau sekolah tinggi, namun membagikannya. Kami juga tidak hanya berhenti pada pendidikan saja, namun akan kami berikan layanan kesehatan, layanan pembelajaran, dan juga layanan untuk keahlian-keahlian soft skill yang mungkin akan sangat berguna untuk teman-teman kita yang di daerah 3T. Dan yang ketiga, bergerak dalam bidang politik adalah sebuah proker yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu Garda Reputasi KM FKIP Unsri, yang dimana kami akan membentuk satuan tugas yang bergerak pada bidang politik untuk membahas isu sosial, isu kepemerintahan, isu nasional, dan juga isu internasional. Ini juga selaras dengan misi kami untuk memperkuat jejaring dan citra KM FKIP Unsri sebagai fakultas dengan mahasiswa terbanyak, namun memiliki kepedulian dan kepekaan politik yang paling banyak juga. Maka dari itu, program kerja di bidang pergerakan bernama Garda Reputasi ini akan hadir sebagai jawaban atas ketidakpekaan politik dan juga sarana menyebarkan pengaruh-pengaruh positif dalam bidang pergerakan kepada mahasiswa KM FKIP Unsri. Karena kita mahasiswa tidak hanya bergerak dalam bidang advokasi internal, namun kemerdekaan dan ketahanan yang sesungguhnya meminta kita mahasiswa untuk mempertahankannya lewat pergerakan. Oke, baik, luar biasa ya program kerja unggulannya. Jadi tadi berfokus pada 4 bidang, yaitu event, advokasi, sosial, dan juga politik. Selanjutnya, ini kemungkinan yang terakhir nih. Apa sih harapan kalian bagi mahasiswa FKIP Unsri menuju pemilihan ketua dan wakil ketua BEM FKIP Unsri ini? Oke, Pemira adalah pesta demokrasi mahasiswa KM FKIP Unsri. Tentunya kami mengharapkan teman-teman KM FKIP Unsri, mari sama-sama berpartisipasi dan berikan suara kalian yang terbaik untuk KM FKIP Unsri itu sendiri. Karena demokrasi yang hebat, demokrasi yang jalan, itu karena banyak orang-orang yang mau menciptakan demokrasi dengan mencoblos orang-orang yang terpilih. Dan di sini tentunya perubahan besar itu tidak dimulai dari langkah yang besar, tapi perubahan besar itu bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil tetapi harus konsisten. Maka dari itu kami dari Koalisi Poros Juang mengajak teman-teman KM FKIP Unsri pada tanggal 26 tadi, mari kita sama-sama coblos kami Koalisi Poros Juang 01 pada tanggal 26 nanti. Eksistensi demokrasi tentunya dalam dunia mahasiswa, dunia kampus, tidak luput dari kontribusi kalian sebagai mahasiswa KM FKIP Unsri. Tentu,
Dengan adanya demokrasi, kita bisa menilai mana yang cocok dan juga mana yang benar-benar memperjuangkan dan mana yang berjuang atas egosentrisnya sendiri. Kawan-kawan sekalian, mahasiswa KM FKIP Unsri, sudah saatnya kita berjuang, sudah saatnya kita bergerak. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya, integritas yang sesungguhnya, meminta kita, mahasiswa KM FKIP Unsri, untuk mempertahankannya. Maka bagi kawan-kawan sekalian yang memiliki impian tentang pergerakan, memiliki mimpi tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang berjangka panjang dan progresif, maka 01 Poros Juang, Nabil dan Sultan ada untuk kalian. Oke, baik teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini bersama Nathan, Nabil dan juga Sultan sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM KM FKIP Unsri tahun 2026. Poros Juang, satu poros, satu perjuangan.